harus. Jadi Bobotoh juga harus berpikir bahwa ini udah naik level. Jangan lu cinta pemain yang memang levelnya 8 gitu. Lu harus cinta pemain level 9 karena lu pengen naik level Asia gitu. Jadi harus dukung pelatih, dukung manajemen untuk naikin level. Semoga saja nggak salah beli lagi ya. Untuk Persib Bandung, kita sudah tahu ya Bojan Hodak akhirnya nggak lagi menjabat sebagai pelatih Persib untuk musim depan, posisinya diganti oleh Igor Tolic. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat lebih jauh, ternyata ada catatan unik di mana Persib kerap gagal ketika ditangani oleh pelatih asal Eropa Timur dengan nama yang berakhiran Itch nih. Nah, ini kalau datanya yang gue dapat, pertama ada Darko Janaskovic tuh di tahun 2010. Terus juga ada Jovo Čukovic tahun 2011. Ada juga Dejan Antonik 2016. Sebelumnya ada Drago Mamic juga 2012 dan terakhir ada Miljan Radovic di tahun 2019. Untuk Igor Tolic gimana, Bang? Kalau bicara track record itu memang iya, tapi kan juga bicara materi pemain juga kan tidak sekuat musim ini sebenarnya. Musim lalu ya sebenarnya. Beda ya. Beda lah gitu dari 2 musim terakhir atau 3 musim terakhir gitu. Tapi yang pasti memang Igor Tolic ini mungkin bisa jadi mematahkan hal itu. Apalagi kalau bicara pelatih Kroasia kan Bojan Hodak sudah mematahkan itu ya. Kalau yang berakhiran ik itu tadi ya ini aja lah. Mungkin hanya mitos saja. Tapi sejauh ini kalau melihat dari Igor Tolic yang memang sudah menjadi asistennya Bojan dalam 2 musim terakhir, kemudian ikut membantu Bojan dalam penggarapan taktikal, kemudian penanganan pemain juga kan di ruang ganti, tentunya peran dia tidak kecil ya di dalam tim ini gitu. Yang pasti dia sudah mengenal betul karakteristik dan Bojan percaya betul untuk menyerahkan tongkat estafetnya sementara ini kepada Igor Tolic. Berarti kan dia sudah tahu kapasitas Igor Tolic ini sudah bisa memimpin sebagai pelatih kepala. Walaupun memang ketika menjadi pelatih kepala dia tidak terlalu sukses ya di beberapa klub sebelumnya. Tapi bersama Bojan Hodak mungkin dikasih kepercayaan lagi. Ini menjadi ajang pembuktian juga bagi Igor Tolic. Dipercayakan kembali menjadi pelatih kepala, dia harus bisa membuktikan, apalagi bebannya sangat berat. Dia harus mempertahankan gelar juara di kompetisi domestik, kemudian harus menghadapi lagi 3 kompetisi di luar kompetisi domestik. Ada Piala Liga, kemudian ada ACL2 dan juga Asian Club Championship. Jadi memang tidak mudah. Yang pertama adalah bagaimana dia bisa menyusun komposisi pemain yang lebih kuat dan lebih solid. Apalagi sekarang kompetisinya lebih banyak, tentu itu harus dilakukan yang pertama. Dan materi pemain juga harus lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Karena kan tuntutannya lebih besar. Apalagi kemarin banyak sekali pemain-pemain yang mungkin direkrut, pemain-pemain punya nama besar di tingkat nasional, harus dipinjamkan. Jadi kan ini yang harus dipikirkan lagi strategi seperti ini oleh Igor Tolic nih, berpikir keras nih dia dalam masa jeda ini sebenarnya. Iya benar-benar. Gimana Mas Tio? Kalau cocok lagi itu gue kurang setuju karena memang situasi udah berbeda ya. Dan Tolic itu adalah orang di belakang kesuksesan Bojan Hodak. Jadi pastinya kita nggak tahu, siapa tahu beberapa keputusan penting Persib Bandung adalah keputusannya dia. Tapi karena Bojan Hodak pelatihnya, jadi kelihatan hebatnya Bojan Hodak gitu. Jadi menurut gue sih no big deal ya sebenarnya, no issue untuk khawatir Persib Bandung. Justru yang gue khawatir, ini gue point of view yang lain ya. Akan lebih buruk lagi kalau Persib juara lagi. Berarti Liga Indonesia itu buruk. Masa cuma 1 tim doang gitu. Nah, itu jadi point of view berbeda. Jadi harus dilihat dari sisi lain. Ini Persib udah 3 kali nih. Ini lampu kuning buat Liga Indonesia. Memang nggak ada persaingan lain ya gitu. Emang di Eropa pernah, tapi kan nggak seperti Persib Bandung juga 3 kali berturut-turut. Liga Indonesia itu nggak pernah terjadi soalnya. Betul. Nggak Jadi pernah di era profesional. untuk Persib Bandung pasti akan reformasi. Semua orang pengen ngalahkan Persib Bandung. Tolic pasti sudah punya deal-dealan lah dengan manajemen, akan memilih siapa pengganti pemain yang lemah. Dan Bojan Hodak pun masih ada di sana sebagai technical director. Jadi gue rasa bagi Persib nggak masalah. Nah yang masalah adalah bagi Liga Indonesia justru ini harus ada perubahan besar-besaran dari klub pesaingnya untuk bisa mengalahkan Persib Bandung. Jangan sampai 4 kali juara. Ini justru akan jadi presiden buruk. Benar. Jangan sampai seperti Liga Malaysia ketika di 8 musim kan. Buriram di Thailand 5 musim kan. Nah, Lion City Sailor juga OTW hat-trick juga di musim depan. Jadi Juventus di Liga Italia 7 juga kan. Jangan sampai Liga Indonesia seperti itu supaya
kompetisi semakin kompetitif ya. Betul. Nah, ini Dan bicara sponsor banyak masuk. Nah, itu dia. Banyak. Jadi biar makin menarik kompetisinya. Tadi Bang Reyes juga sudah nyinggung Persib musim depan akan tampil di 4 kompetisi kan. Ada ACL 2, Super League, Piala Indonesia dan juga Piala ASEAN, Liga, bukan Piala Indonesia. Piala League Cup malah Iya, nyebut League Cup, ya. iya. Jadi Inggris-Inggris gitu ya. Iya, Piala Liga deh. Piala Piala Liga. Indonesia. Sama ASEAN Club Championship. Kira-kira prioritas Persib di mana nih? Pasti tetap di kompetisi domestik. Itu udah pasti. Mereka itu menjadi harga mati mungkin ya untuk bisa dipertahankan gitu. Selebihnya adalah memperbaiki prestasi mereka di Asia. Hitung-hitung itu juga untuk memperbaiki koefisien kita Indonesia secara kompetisi di Asia juga gitu. Jadi memang yang paling harga mati pastinya tetap juara liga. Itu pasti paling prestis. Apalagi sekarang seperti yang Mas Tio bilang, itu para pesaing gue yakin ya banyak sekali tim-tim sekarang terutama yang punya basis masa besar itu sudah memasang target musim depan untuk bisa juara. Apapun itu dengan cara nanti merekrut banyak pemain bintang gitu, melakukan perekrutan pelatih yang lebih oke dibandingkan musim sebelumnya. Sebutlah misalnya Persija dan Persebaya yang sudah mungkin men-announce kita pengen target benar-benar juara musim depan. Jadi kan ini sebenarnya menjadi tantangan tersendiri. Terlepas nanti apakah nanti lawan 2 tim itu ataupun lawan tim lain, memang semua tim pasti ingin mengalahkan Persib di musim depan. Kalau musim lalu kan cuma Persijap lah yang nggak kalah dari Persib kan. Betul, 2 ya, match. Persijap gitu loh. Jadi memang ini menjadi tantangan tersendiri apakah Persib bisa sekonsisten itu terutama di laga kandang mereka ya. Mereka kan benar-benar luar biasa di laga kandang kan, tidak terkalahkan itu. Jadi memang ini tantangan tersendiri buat Persib musim depan. Yang menarik adalah menunggu komposisi pemainnya, terutama di pemain asing apakah akan dirombak habis lagi seperti musim lalu atau memang hanya sebagian yang akan dilepas dan merekrut pemain baru. Yang udah pastikan Levin Kurzawa tuh udah pasti lah ya. Dia udah perpisahan dengan Persib Bandung. Jadi memang kayaknya Persib akan mendatangkan lagi di posisi entah itu di gelandang bertahan ataupun di posisi backside kiri. Gimana Mas Tio? Kalau untuk lihat bahwa Liga Indonesia ini memang liga yang seksi ya untuk semua tim. Apalagi Bobotoh tuh pengennya juara Persib teruslah juara. Gitu. Tapi kalau melihat siapa yang akan dipilih, gue setuju sama Rais pasti Liga Indonesia. Itu pasti. Karena itu cara mereka menyenangkan Bobotohnya pasti. Dan kedua pasti ACL tuh. ACL tuh tahun lalu atau musim ini tuh harusnya terbagus ya. Udah punya kesempatan lebih, tapi kemarin karena kita kesandung di Malaysia, di Thailand. Di Thailand. Kalah itu makanya gagal. Tapi gue rasa dengan perekrutan pemain baru, Persib akan fokus pada 2 tim inti ya. Tim inti pasti di Liga Indonesia sama ACL tuh. Kalau yang lain pasti akan pelapis. Tapi bukan berarti Persib melepas ya. Tapi karena memang ini amanah dari PSSI untuk ikut ya pasti mereka akan main dengan pemain pelapis. Apalagi kan pasti jaga nama Indonesia juga kan di ajang ASEAN Club Championship yang mana kan tim-tim top main. Ada Buriram, ada JDT kan, juga Kuching City, Chongan Hanoi. Harapannya Persib bisa maksimal lah di ajang-ajang itu. Ini Kang Adit selaku Deputi CEO PT PBB bilang Persib Bandung akan melakukan penambahan pemain karena dia paham Persib akan tampil di 4 kompetisi itu ya. Menurut Bang Rais nih Mas Tio, kira-kira seberapa besar sih perubahan yang akan dilakukan oleh manajemen Persib? Apakah akan semasif seperti awal musim 2025-2026 dengan pemain asingnya dilepas semua? Atau mungkin ya lepas beberapa aja seperti Kurzawa udah pasti kan? Atau Sergio Castel yang kabarnya ke Persik Kediri, terus juga ada nama-nama lain yang dibidik sama tim-tim lain gitu. Iya, gue rasa sih ada beberapa pemain asing yang bakal dilepas ya. Tapi ada juga yang akan coba dipertahankan sama Persib Bandung karena melihat kontribusi mereka di musim kemarin. Itu pasti tergantung dealan harganya juga pastinya kan. Ada yang masih terikat kontrak, ada yang juga sudah habis kan. Tapi yang pasti memang penambahan pemain ini memang sangat dibutuhkan ya. Persib harus punya skuad yang mungkin agak lebih gemuk. Gue nggak tahu nanti apakah bisa mereka mendaftarkan 30 pemain atau 35 pemain. Kalau musim lalu kalau nggak salah 30 pemain deh, kalau nggak salah ya, gitu. Mungkin nanti akan ada privilege mungkin untuk Persib dan juga Borneo yang ikut di kompetisi antar klub Asia nanti untuk mendaftarkan pemain, terutama untuk pemain lokal nih. Yang paling penting adalah bagi gue sebenarnya bukan ke pemain asingnya, gitu, tapi ke pemain lokal nih kesempatannya akan seperti apa dengan makin banyaknya kompetisi diikuti oleh 2 klub ini, gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena kan yang diharapkan dengan semakin banyak kompetisi diikuti sama klub itu, pemain lokal juga makin banyak kesempatan. Karena kalau di liga
ini agak berat juga persaingan karena memang dituntutnya kan dengan 11 pemain asing 9 sudah ada di daftar DSP gitu. Jadinya memang tidak mudah juga untuk menembus ke situ kecuali memang yang bagus banget. Apalagi untuk pemain U23 kemarin masih didukung oleh regulasi U23. Sementara musim depan nggak ada. Nah, ini jadi kan pemain U23 ini juga harus bersaing gitu, harus menunjukkan kualitasnya benar-benar konsisten gitu untuk bisa terus berada di tim utama. Jadi memang ada sisi positifnya juga, harus worry juga dari Persib dengan 4 kompetisi ini. Sebanyak apa sih dia bisa mempromosikan pemain dari akademi, pemain mudanya, terus seberapa banyak nanti pemain baru yang akan didatangkan, ini yang menjadi strategi yang kita akan tunggu nih, seperti apa nih. Yang pasti gue yakin mereka, kalaupun memang 30 pemain, kotanya pasti akan di-fullin sama mereka, 30 pemain dimaksimalin. Karena kompetisinya banyak banget. Ya, mungkin kalau tambahan dari gue lihat gini ya, Persib Bandung ini levelnya udah naik. Jadi dia harus menaikkan level kualitas pemainnya. Asing maupun lokal. Jadi kalau bisa memang semoga ya 50% pemain asing diganti. Karena versi Tio Nugroho 50% tuh nggak pantas main di Persib Bandung. Untuk level yang lebih tinggi ya. Siapa aja, Mas? Ya, gue nggak mau nyebut nama, tapi yang pasti nama Barba, Frans Putros, kemudian Matrikardi, Julius Caesar, oke lah. Mungkin lini depan itu harus dirombak total. Lini depan rombak total ya. Jadi harus ada perubahan. Ramon Tanke mungkin menurut gua nggak masuk. William Barros, terus William Barros, Berginio, mungkin Berginio masih lah. Berginio masih lah. Tapi kalau untuk Kastel juga nggak apa-apa dilepas. Tapi itu harus. Jadi Boboto juga harus berpikir bahwa ini udah naik level. Jangan lu cinta pemain yang memang levelnya 8 gitu. Lu harus cinta pemain level 9 karena lu pengen naik level Asia gitu. Jadi harus dukung pelatih, dukung manajemen untuk naikin level. Semoga saja nggak salah beli lagi ya. Kalau kemarin manajemen ada salah beli juga sih. Karena main di liga luar bagus, ternyata di Indonesia zonk. Gitu. Tapi kita lihat aja, apakah benar kata Rais juga harus ada pemain pelapis, nggak harus asing, pemain lokal. Karena ini kompetisinya banyak nih. Nanti di Piala League Cup ya. Di League Cup tuh pemain pelapisnya nggak apa-apa. Pemain muda ya, kasih betul, kesempatan termasuk penjaga gawang kedua nggak apa-apa dimainkan. Gitu. Jadi ada kesempatan kayak dulu Kopaji Samsu kan biasanya kalau Kopa sama Liga Super, ISL-nya pemain senior yang full tim. Kopaji Samsu pemain muda. Nah ini waktunya Persib bisa memberikan kesempatan para pemain muda. Bagi Nazri Alvaro. Kalau Persib pun kalau misalnya berkaca dari musim lalu, tim keduanya pun bisa ngelawan sampai paling tidak sampai 4 besar pun masih bisa gitu. Tim keduanya karena level gitu. kualitas pemainnya nggak beda jauh. Nggak beda jauh memang. Tapi harus ditambah ya. Kalau dengan materi yang kemarin kayaknya masih kurang. Tambah lagi kan main di banyak kompetisi itu. Betul, ketika cedera selesai. Belum akumulasi lah. Persib Bandung ramai dikaitkan dengan 2 pemain lain City Sailor. Ada Rui Pires dan juga Ivan Susak. Rui Pires itu mungkin bisa jadi solusi ketika Persib Bandung nggak punya pemain DM, pemain nomor 6. Kita tahu kan terlihat jelas ketika Persib kalah 0-3 lawan Ratchaburi. Eliano yang memang pemain kita kenal sebagai versatile player ketika ditempatkan di nomor 6 kurang maksimal. Jadi memang di musim 2025-2026 tuh Persib gak punya gelandang yang benar-benar ya gelandang DM murni lah gitu. Apakah Rui Pires dan juga Ivan Susak ini kiper asal Kroasia yang punya tinggi 203 cm dan di 2 match ACL 2 musim ini tuh nyulitin Persib ya kan. Terbukti di Bandung 1-1 dan di Singapura menang Lion City 3-2 kan, dan Ivan Susak tampil luar biasa di laga tersebut. Apakah 2 pemain ini bisa menjadi jawaban Mas Tio tadi yang apakah yang Persib ingin mendatangkan pemain yang level lebih tinggi gitu? Kalau gue sih lebih kepada gini, masa iya mau ngambil dari Asia Tenggara lagi sih main asingnya? Kualitasnya kan udah ketaker tuh. Kalau memang mau lebih tinggi levelnya, ingin bersaing di level elit Asia, apalagi di kompetisi kasta kedua, oke lah, Lion City Sarap memang bermain di ACL 2 juga ya gitu, menyulitkan Persib. Tapi kalau dia ingin berprestasi lebih baik lagi, kita contoh Buriram, kemudian JDT gitu, ya mengambil levelnya yang lebih tinggi lagi, Eropa gitu misalnya, atau enggak Asia kelas 1 kayak misalnya dari Jepangnya tapi yang di J-League ya, Jepangnya tapi yang di J1 League gitu. Jadi memang kalau misalnya, ya gue nggak tahu tergantung dari budget pasti. Tapi kalau misalnya memang sudah berpikir situ, masa ya di sekitaran Asia Tenggara lagi, karena itu udah ketaker pasti. Kualitasnya ya udah kalau memang untuk level pemain asing Asia Tenggara,
ya bersaingnya di situ gitu. Contoh Ramon Tanke. Nah, contoh Ramon Tanke, misalnya top skor di Kamboja gitu. Di sini ya nggak begitu kelihatan karena kompetisinya lebih kompetitif di sini. Walaupun memang secara ranking kompetisi sekarang Kamboja agak sedikit di atas kita. Agak sedikit di atas kita. Nah, itu kan karena kiprah Sferian juga. Sferian ini kan hampir sama dengan misalnya JDT di Malaysia akhirnya kan di beberapa musim terakhir dominan gitu. Jadi klub-klub lain agak sulit bersaing gitu. Makanya kalau Persib di sini walaupun juaranya 3 beruntun, tapi selalu mendapatkan persaingan ketat. Level kompetitifnya lebih kompetitif, makanya agak sulit. Kalau misalnya bicara pemain asingnya di Asia Tenggara, gue sih berharap harusnya Persib lebih dari itu ngincar pemainnya gitu loh.